Shalom saudara, salam kamu spesial. Saya bersuka cita karena kita boleh berjumpa lagi untuk kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Allah. Dan video yang saya buat ini adalah tanggapan kepada potongan video yang viral daripada ceramah Bapak Ustadz Yahya Walloni. Bagaimana beliau menceritakan dengan begitu semangat dan bersuka cita beliau menabrak anjing, ya. Dan judul yang saya berikan atau temanya adalah ajaran tentang mengasihi anjing. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita masuk kepada apa yang akan kita belajar, mari kita lihat sebentar potongan video daripada ceramah Bapak Ustadz Yahya Walloni, di mana beliau menceritakan tentang beliau menabrak anjing yang saya kutip daripada Hadis TV. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih ren, tapi ku lihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Kali lipat. Kalau kambing saya ren. Kalau kambing saya ren, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Setelah kita melihat potongan ceramah daripada Bapak Ustadz Yahya Walloni yang dengan bangga beliau menceritakan tentang beliau menabrak anjing. Bahkan dalam video itu, dalam ceramah itu beliau berkata bahwa kalau beliau bertemu dengan kambing, beliau akan bersikap lain. Tetapi karena ini anjing, maka beliau menabrak anjing itu. Dan anjing itu kesakitan dan dia bangga sekali. Bahkan beliau menunjukkan kepada umat bahwa itu adalah perilaku yang baik menurut dia. Nah, mari kita akan lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia terhadap anjing dan binatang piaraan yang ada di sekitar kita. Karena saya percaya ada begitu banyak ajaran, begitu banyak pandangan yang baik yang kita bisa belajar bersama-sama. Teristimewa kita sebagai orang Kristen, kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya perhatikan, anjing adalah binatang yang paling setia dibandingkan dengan semua binatang piaraan yang lain. Ya, kalau kita nonton ada banyak video di YouTube tentang kisah anjing yang setia, anjing yang pintar, anjing yang menolong manusia. Itu sesuatu yang luar biasa. Artinya anjing harusnya tidak dimusuhi, tapi harusnya kita bisa menyayangi. Bahkan saya pernah melihat ada bencana tanah longsor dan ada banyak orang tertimbun oleh karena tanah longsor. Dan polisi datang untuk mencari korban-korban tanah longsor dan mereka menggunakan anjing. Dan anjing boleh menemukan mayat-mayat yang tertimbun oleh tanah longsor itu. Artinya anjing adalah penolong yang baik. Kita tahu anjing pelacak yang dididik oleh kepolisian dengan tujuan untuk mencari narkoba dan sebagainya. Jadi anjing adalah binatang yang baik. Nah, ada apa sehingga kita membenci anjing? Saya tidak tahu apa alasan utama daripada Bapak Ustadz Yahya Walloni untuk membenci anjing, tetapi harusnya kita menghargai, mengasihi anjing karena dia adalah binatang yang baik. Yang kedua, saya memperhatikan juga Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di hampir semua masyarakat di Indonesia, bahkan di luar negeri, ada tradisi-tradisi yang dibangun daripada hati nurani manusia, ya. Sehingga bagaimana perlakuan manusia terhadap manusia yang lain itu dibangun dari hati nurani. Bukan juga karena selalu ajaran agama, tapi memang hati nurani kita dapat membimbing kita. Bahkan sikap kita terhadap binatang pun itu dibangun dari hati nurani, saudara-saudara. Saya pernah mendengar ada cerita-cerita yang orang anggap seperti pamali, satu istilah yang sebenarnya
mempunyai arti sesuatu yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang lain atau kepada binatang. Ya, dulu ada cerita yang saya dengar adalah apabila kita membawa kendaraan, membawa mobil, dan karena kecepatan yang tinggi kita menabrak kucing, maka kita harus berhenti turun dan menguburkan kucing itu. Sekalipun orang lain tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena katanya kalau masuk neraka nanti kucing yang meneteskan air. Nah, kita tidak percaya dengan semua ajaran itu, karena kita percaya bahwa kita membangun di atas ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang punya hati nurani. Saya tidak tahu kenapa Bapak Ustadz Yahya Waloni begitu kejam. Apakah dia sudah tidak punya hati nurani lagi sebagai seorang pemimpin agama? Harusnya beliau mempunyai hati nurani. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat bahwa semua agama mengajarkan untuk kita menghargai ciptaan Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Saya pernah mendengar, semoga saya tidak salah, bahwa orang-orang Hindu sangat menghargai binatang. Bahkan mereka tidak menginjak semut. Dan mereka menganggap sapi adalah binatang suci. Itu ajaran hidup. Ya, saya juga mendengar dari video-video tentang respon saudara-saudara kita Muslim, bahkan ustadz-ustadz, tentang ceramah Yahya Waloni yang menabrak anjing. Ya, saya melihat bahwa pandangan mereka itu adalah pandangan yang sangat baik dan luar biasa, karena sekalipun di dalam Islam anjing itu adalah binatang najis, tetapi yang najis itu adalah air liurnya. Dan kita orang Muslim menghindar air liur daripada anjing. Bahkan saya tahu di beberapa suku tertentu orang Muslim pun memelihara anjing. Ya. Dan bahkan ada ustadz yang mengatakan bahwa ada hadis yang menceritakan bahwa ada seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing, dan pelacur itu dimaafkan atau diampuni oleh Tuhan. Nah, saya percaya semua agama mengajarkan sesuatu yang baik, karena itulah ajaran agama. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bagaimana ajaran Kristen tentang binatang piaraan atau secara khusus anjing, ya. Bagaimana ajaran Kristen? Kalau kita meneliti Alkitab, saya melihat ada dua hal yang kita bisa belajar dari Alkitab. Yang pertama adalah hewan adalah ciptaan Tuhan yang baik. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah sendiri waktu menciptakan binatang-binatang, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa semua itu baik. Artinya di hadapan Allah, semua ciptaan itu adalah baik. Semua ciptaan yang dibuat oleh Allah itu adalah baik, termasuk binatang-binatang. Nah, memang kita tahu bahwa dampak dari dosa ada binatang-binatang yang menjadi jahat, ya, binatang-binatang yang menjadi berbahaya. Tetapi saya percaya bahwa anjing bukan termasuk binatang seperti itu. Dan kalau Allah mengatakan bahwa binatang itu baik, harusnya kita sebagai ciptaan Allah, Alkitab mengatakan kita serupa dan segambar dengan Allah, harusnya kita dapat mengasihi binatang itu. Kita dapat mengasihi anjing karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah ciptaan yang mulia. Oleh sebab itu Tuhan mau kita menghormati, kita mengasihi. Kalau kita menganggap dia adalah binatang yang najis, ya kita menghindar saja. Bukan kita menabrak atau kita menganiaya dan sebagainya. Yang kedua,
Saya memperhatikan daripada firman Allah adalah salah satu standar orang benar adalah memperhatikan hewan piaraannya. Ya, dalam Amsal pasal 12 ayat 10, di situ dikatakan orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Nah, Amsal itu ditulis oleh Salomo, seorang yang paling pandai di dunia. Ya, orang yang diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, dan dia merenungkan tentang semua, baik manusia maupun hewan, baik binatang dan sebagainya, dan dia membuat kebenaran atau menuliskan ayat firman Tuhan ini yang luar biasa. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Artinya Tuhan mau supaya kita menghargai piaraan kita, menghargai hewan peliharaan kita. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Allah akan mengasihi hewan piaraannya. Nah, ayat ini luar biasa, dikatakan tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Apa artinya kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, yang serupa dan segambar dengan Allah, tapi kita kejam terhadap binatang piaraan kita atau binatang yang ada di sekitar kita? Saya percaya Tuhan akan kecewa. Nah, saya coba untuk merenungkan sikap Yahya Waloni seperti ini justru membuktikan bahwa dia sendiri, waktu katanya dulu dia pendeta, dia Kristen, dia tidak mengenal ajaran Kristen dengan baik. Nah, mungkin orang-orang bisa berkata, iya tapi orang Kristen kan makan anjing, mereka pukul anjing dan makan. Tetapi orang Kristen tidak dengan sengaja menyiksa anjing. Orang Kristen melakukan itu karena makan. Ya, sama seperti kita membunuh sapi, membunuh kambing dan kita memakan. Bukan itu menjadi alasan. Orang Kristen itu mengasihi binatang piaraannya. Saya sendiri memiliki 2 ekor anjing di rumah saya, dan saya mengasihi mereka. Ada yang sudah hampir 15 tahun dan saya mengasihi mereka. Nah, saya percaya semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, Tuhan mau supaya kita mengasihi anjing, mengasihi binatang piaraan kita. Karena itu adalah sifat Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Biarlah dengan apa yang kita pelajari ini kita menjadi orang yang arif, yang bijaksana, yang melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang, bahkan bagi alam semesta ini. Saudara yang diberkati oleh firman Allah, saya percaya Tuhan terus akan menolong kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.